Ini teorinya jujur, ini ribetnya memang ribet sekali croissant ini ya. Karena kalau kita di dunia industri, kalau seorang baker itu kalau belum bisa bikin croissant akan mungkin jadi baker kalian di sana ya. Pemahaman tentang croissant, teorinya itu sangat penting sekarang. Nah croissant di sini sebenarnya siapnya itu tergantung siap aja ya. Adonan croissant sama jenis itu beda. Berarti croissant itu dia lebih crispy, jenis lebih soft, lebih lembut. Croissant itu plain, jenis itu sweet, ya manis jenis itu. Dan variasinya pun ada banyak di jenis. Croissant lebih sedikit variasinya. Itu pertama, jadi jenis adonan berbeda. Tapi adonan croissant bisa digunakan untuk adonan jenis. Tapi adonan jenis tidak bisa digunakan untuk croissant. Karena Denis dia lebih banyak di telur, Denis biasanya. Nah, kalau croissant dia tanpa telur juga boleh, tanpa susu juga boleh bikin croissant. Tapi kalau Denis wajib ada susu, ada telur di adonannya. Ya, itu wajib dia lembut Denisnya kalian. Denis tidak perlu crispy, kemudian dia berlayar aja. Itu bedanya. Tapi kalau nanti kita buat di sini biar nggak perlu ribet, kita akan bikin adonan croissant, tapi untuk Denis juga. Paham ya? Di croissant itu bisa untuk Denis ya. Oke, kalau salah ya. Biar nanti nggak ribet bikin dua adonan. Atau juga kita hanya belajar bentuk aja. Caranya juga sama caranya, cuma hanya beda resep aja. Ya. Bisa resep nanti Denis juga bisa resepnya. Kalau kan mau beli Denis, gunakan resep Denis. Kalau mau Denis tok, ya kalau croissant tok. Tapi kalau bikin keduanya, croissant itu bisa Denis. Paham begitu? Oke. Nah, sekarang dari jenis yang nanti dicetak, croissant itu bisa dibagi menjadi 4 jenis nama berbeda ya. Ada namanya itu adalah plain croissant. Itu plain croissant kan? Yang digulung kayak keong ya. Itu kenapa namanya croissant? Karena bentuknya kayak C dulu ya. Croissant itu C, croissant ya, dia punya kayak C. Jadi roll doughnya dilipat kayak kepiting dia. Makanya namanya croissant. Namanya pain au coklat. Dia juga dough croissant digunakan tapi ada coklat dalamnya ya, digulung, dia punya kotak persegi. Dan terus ada namanya croffin inilah croissant muffin ya. Jadi dough croissantnya dibentuk melingkar di kepan, dibentuk melingkar, dicetak di adonan muffin, namanya croissant muffin. Bisa dikasih dia Nutella, strawberry, icing sugar dia di dalam atasnya, yang bebas ya untuk muffin. Terus ada namanya croissant donat ya. Jadi dough croissant pun bisa dijadikan donat ya. Kita bikin dough croissant, kita piring, kita goreng ya. Jadi dia donatnya ada layernya dia ya, itu namanya donat ya, croissant donat. Kemudian juga itu kemudian croissant. Terus ada juga nanti Denis. Nah Denis belum banyak ya jenisnya ya. Ada nanti Denis cinnamon, Denis raisin, Denis chocolate chip, Denis strawberry, fruit Denis, ada juga apple Denis sama apple Denis. Ini banyak jenis dia. Dan juga kita perlu nanti di sini namanya pastry cream flan ya. Itu flannya beda dengan flan yang dibuat di cake ya. Kalau cake kan pakai kuning kelotok kan. Kalau flan untuk ini kita pakai telur pun nanti kita resep nanti untuk bikin Denis flan ini ya. Nah, untuk cinnamon Denis ini adalah adonan croissant yang dibikin tipis, dikasih olesan pastry cream ya, sama campuran cinnamon di pastry creamnya, dioles dan digulung ya kayak cinnamon bread bentuknya dia, bulat dia. Nah, terus kalau untuk Denis raisin nanti sama doughnya dibikin tipis, kasih dia flan, kasih cinnamon bubuk sama raisin dengan gulung juga, sama bentuk dengan cinnamon Denis. Kalau Denis chocolate chip tinggal kasih flan, chocolate chip tinggal gulung, potong-potong berbeda dia bentuknya ya, beda jenisnya dia. Kalau Denis strawberry juga kita pakai strawberry jam di tengah Denisnya, dibentuk beda. Kalau fruit Denis paling banyak bentuknya dia, ada bentuk kipas, ada bentuk mawar ya. Tengahnya kita kasih flan, baru kasih pembuahan ya, itu fruit Denis namanya. Kalau apple Denis sama apple Denis itu agak susah, kita akan buat itu nanti ya. Kan dia harus kita bikin apple filling sama apple filling nanti ya. Dari buah yang fresh kita buat,
baru ditaruh di dalam adonan croissant ini. Dia ribet kalau buatnya ya, si nyetak segala macamnya ribet kali. Udah paham gitu? Untuk croissant ini beda dengan roti. Kalau roti dibuat sekarang, jadi sekarang kan paling lama roti jadi 3 jam, jadi kan nunggu resting sama proofingnya kan, belum baking. Nah, croissant 3 hari baru jadi. Ya, baru bisa di bake croissant kalian 3 hari. Nah, hari pertama kalian buat adonan, ya, resting 1 jam di suhu ruang, begitu dia mekar, pindahkan ke freezer, bekukan dulunya. Nah, begitu doughnya beku, besoknya baru kalian keluarkan dari freezer bawa ke chiller, ya, biar dia yang beku ini dia chill lagi, lembek lagi doughnya. Nah, begitu doughnya lembek di chiller, baru dikasih butter dalamnya. Kenapa dia ditaruh di freezer? Biar doughnya tetap dingin dia. Ya, kalau kita pakai butter nggak boleh dia kena suhu ruang. Ya, wajib butter disimpan di kulkas juga. Nah, baru ditaruh di adonan croissantnya, di folding namanya, di roll ya. Nah, di roll, di folding, kita di folding, di lipat double single dan namanya nanti ngajarkan nanti minggu depan. Nah, habis itu di-chill lagi, di freezer lagi, bukan lagi. Nah, sampai keras sekali. Besoknya dari ketiga baru dari freezer ke chiller, tunggu lembek, tinggal cetak. Ya, jadi baking. Ya, itu bisa sama makanya croissant itu mahal. Tapi biji bisa harga sampai 25 sampai 40 ribu harganya kan. Karena prosesnya yang bikin dia lama. Ya, itu. Tapi kalau Selasa ini kan bikin nggak mungkin 3 hari kan. Ya, habis punya. Kita buat 1 hari itu jadi dengan tekniknya sendiri. Ya, paham ya? Tuh. Itu dari proses adonan. Nah, sekarang dari segi bahan. Ya. Croissant ini bahannya tidak boleh elastis. Sudah, hanya sekedar tercampur. Sudah, karena nanti adonan roti itu membuat dia elastis atau kalis, ya, bisa dengan 3 cara. Pertama, ada namanya metode sourdough. Nah, kalau kalian tidak punya mesin di rumah, ya, campur adonan roti kalian, diamkan selama 1 jam, begitu dia rotinya mekar, kamu ulangin lagi, ya, mekar, diamkan lagi, mekar lagi, ulangin lagi. Ya, ini proses namanya sourdough, proses diistirahatkan namanya. Ya, semakin diistirahatkan lama adonan semakin elastis sendirinya. Itu namanya jenis sourdough. Ya, terus namanya teknik straight dough. Straight dough itu kayak yang saya buat ini. Ya, harus pakai mesin dikocok dari awal sampai dia elastis sendirinya. Itu namanya straight dough namanya ya. Donat, bagel, ciabatta, pasti akan buat komerindo ya. Pakai mesin namanya straight dough namanya. Adonan sekali campur langsung elastis. Nah, terus ada yang ketiga ini namanya adalah rolled dough. Rolled, di roll, digiling doughnya ya. Begitu adonan kecampur tidak elastis, tapi begitu dikasih butter and roll, dikasih lipatan, di roll lagi, dia akan elastis sendirinya. Ya, tanpa pun kalian harus bulat sampai dia elastis. Gitu ya. Itu namanya rolled dough. Itu di croissant di meja kita sekarang. Kalian hancurkan sampai benar-benar tidak terlihat, gitu ya. Kalau pakai tangan mengucuk meja sampai menteganya benar-benar hilang di tepungnya, ya. Tujuannya nanti sebenarnya mentega itu tidak ada gumpalan, lalu di freezer dia tidak keras menteganya, gitu ya. Harus benar-benar dihancurkan menteganya. Karena kalau menteganya tidak hancur, bahan basahnya masuk, kamu ngulennya sampai menteganya hilang, aja lama ngulennya kan. Sebenarnya doughnya elastis sendiri doughnya. Ya, makanya nggak boleh sampai menteganya kelihatan, ya. Dipecah-pecah dulu sampai menteganya hilang, baru dimasukkan ya bahan ini, gula, garam, telur, air, susu cair kalau ada, ya. Tinggal kamu whisk, kocok dari bahan terpisah, baru campur dengan bahan krimnya, paham ya? Jadi dia begitu bahan A kecampur, bahan B kecampur, kamu campur ke bahan, mulanya sebentar kan? Karena gula sama garam sudah larut, mentega sudah hancur, tinggal dimasukkan, ada sebentar udah jadi isunya. Ya, tidak perlu mulai lama dia. Ya, makanya bisa di sana. Nah, ini sih bahan-bahannya. Mungkin ingredient udah ada di resepnya nanti berat-berat berapa. Udah paham gitu? Ya, ini ya. Oke, udah itu bahannya. Udah muat tanya? Udah. Nah, oke, sekarang proses pengisian butter. Croissant itu kenapa dia bisa crispy? Kenapa dia bisa ada bolong-bolong di tengahnya? Itu karena proses lipatannya itu. Lipat-lipatnya itu penyebabnya, ya. Nah, untuk melipat itu dia ada 2 metode. Ada namanya lipatan Amerikan, ini Amerikan punya lipatan. Ini
ini lipatan English. Ya, Amerika itu adalah adonan dibentuk persegi, di gelas bentuk kotak adonannya. Sudah, butternya juga dibentuk kotak, di tengah di butter ini. Ya, ini butter, ini adonan. Sudah, di gelas, lipatnya dari ujung. Jadi kayak amplop. Ya. Nah, dulu saya belajar lipat ini, saya belajar pertama kali untuk bikin croissant. Tahu apa penyebabnya? Kalau pakai batu ini, ngerolnya susah. Ya, karena setiap sisi tertutup semua, nggak ada selah butternya jalan. Jadi ya, begitu dirol, udah ngaret. Jadi ngaret, itu roll, mental. Ini nyari panjangnya lama, rolnya. Jadi ya. Terus akhirnya saya tahu ada lipat satu lagi, namanya lipatan English. Ini lipatan English punya lipatan. Udah, doughnya dibuat memanjang. Udah, butternya taruh di tengah, butternya tinggal dilipat untuk. Jadi dia masih ada celah lubang di sini. Jadi kan? Nah, waktu lubang ini kita roll, jadi dia gampang panjangnya karena dia pasti ada celah udaranya keluar. Jadi ya, ini rollnya lebih gampang kalau pakai manual. Ya, kalau pakai ini pakai mesin cocok ya, pakai mesin sitter dough namanya. Ya, jalan dia dulunya lebih cepat dia jalan. Tahu itu? Ya, itu namanya prosesan pengisian butternya. Ada dua teknik. Ya, ada lipatan Amerika sama lipatan English. Bisa kita pakai ini nggak gampang. Ya, berarti nggak bisa kita di sini roller ke manual. Sudah. Now, setelah saya kasih butter, baru tinggal ada lipatannya. Namanya lipatan double sama single. Ya, double dan single nama lipatannya. Nah, hanya double single stop. Contoh, yang lakukan di roll dulu sampai doughnya memanjang seperti ini, doughnya memanjang sini doughnya, nah, doughnya dibuat memanjang seperti ini. Dan dikasih butter tengah-tengahnya, kasih butter ya. Tengah butternya. Nah, tinggal lipat gini aja, cukup tuh. Ya, di butternya dia ada di tengah. Ini butter tengah biar lebih gampang tuh. Untuk begini. Ya, kemudian di tengah butternya. Ya, ini jangan keluar butternya ya. Adonan butter semua. Nah, begitu dia tertutup seperti itu, butter di tengah, tinggal roll, rolling pin kan gampang. Kalau kamu mau roll ke sini akan mungkin bisa karena tertutup di sini. Ya, yang butter terbuka ini kamu roll, baru mau panjang ya, gampang materinya. Ya, kamu pakai clinking pun mau panjang dia. Ya, tuh udah dibuat roll lagi sampai dia panjang seperti ini lagi. Nah, buat panjang roll, panjang, dah. Panjang kan punya? Ya. Kalau di luar negeri dia pakai pisau biasanya, dia nggak pakai kita karena di luar negeri suhunya dingin bagus ya. Jadi doughnya dibuat panjang, dipotong 4 tak ini, itu 2, 3, 4. Nah, tinggal ditumpuk semua, tumpuk. Jadi ya, ada ini, ya dalam 4 layer kan, ya 1, 2, 3, 4 tinggal ditumpuk aja jadi 4 layer kan, itu di roll lagi dia, ya roll lagi sampai tipis memanjang, baru bagi 3 kayak ini. 1, 2, 3 ya, namanya single, kita tumpuk ini boleh, ini dan 3 nah, single namanya. Kalau kita di Indonesia nggak mungkin bisa, karena kalau mau potong seperti ini, kalau butternya keluar ya, mana udaranya ya. Jadi doughnya seperti ini, sudah ada butternya, tinggal lipatan double, ini caranya lebar ya, ini di ujung ini mau ke tengah, semua tengahnya, sudah, temu, dah, lepas lagi. Ya, ini namanya lipatan double namanya. Ya, jadi ini doughnya tinggi dia double. Dia ada 4 sisi di sini. Ini 1, 2 lipat. Nih 3, 4 ya. Itu single, double, ya double. Kita setelah double kita roll lagi panjang. Tuh lipat lagi ya. Gilas lagi sampai panjang. Doughnya panjang tuh ini. Bukan single lagi. Single tinggal di 3 doughnya. Nah, kita kira di 3 ini ngelipat. Lipat 3 ya, 3 lipat kan? Ya, caranya. Nanti yang dipelajari adalah ini yang lebih ingat ya, mana double, mana single ya, double itu 2, single 1, 2 ya, dia ada 4 sama 3. Kalau dipotong lebih kayak gini, kamu ambil pisau nih, potong aja nih, potong tengah, potong samping ya, tinggal ditumpuk, double kan? Mana? Udah di roll lagi panjang gini, tinggal di pisau potong 2, potong, tumpuk, ya 3 kan? Itu karena dipotong makanya kita lipat gini, ya karena dipotong, paham ya? Tuh, udah paham? Ya.